Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vivi Indasari dengan NIM C1C020099. Kali ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Akuntansi Syariah dengan judul Sumber Hukum Islam. Untuk materi kali ini akan dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, sumber hukum Islam. Yang kedua, jenis dan definisi sumber hukum Islam. Yang ketiga, urutan pengambilan hukum Islam. Yang keempat, mukjizat Al-Quran. Yang kelima, fungsi dan peranan Al-Quran. Yang keenam, fungsi as-sunnah. Yang ketujuh, fungsi ijma. Dan yang kedelapan, fungsi qiyas. Sumber hukum Islam. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, sumber adalah asal sesuatu. Pada hakikatnya, yang dimaksud dengan sumber hukum adalah tempat kita dapat menentukan atau menggali hukumnya. Sumber hukum Islam adalah asal atau tempat pengambilan hukum Islam. Sumber hukum Islam disebut juga dengan istilah dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam. Jenis dan definisi sumber hukum Islam. Yang pertama, Al-Quran. Secara istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tertulis dalam mushaf berbahasa Arab yang disampaikan kepada kita dengan jalan mutawir. Bila membacanya mengandung nilai ibadah, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah, tertulis dalam mushaf, ditukil dari Rasulullah secara mutawir dengan tidak diragukan. Adapun hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran meliputi yang pertama hukum-hukum itadiyah atau yaitu hukum yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, para rasul dan kepada hari kiamat. Yang kedua, hukum-hukum kulakiyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan manusia wajib berakhlak yang baik dan menjauhi perilaku yang buruk. Dan yang terakhir, hukum-hukum amaliyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Hukum amaliyah ini ada dua, mengenai ibadah dan mengenai muamalah, dalam arti yang luas. Hukum dalam Al-Quran yang berkaitan dengan bidang ibadah dan bidang ahwal al-syakiyah, perorangan atau keluarga, disebut lebih terperinci dibanding dengan bidang-bidang hukum yang lainnya. As-sunnah. Sunnah secara kamus berarti cara yang dibiasakan atau cara yang terpuji. Sunnah lebih umum disebut hadis yang mempunyai beberapa arti, dekat, baru, dan berita. Dari arti-arti di atas, maka yang sesuai untuk pembahasan ini adalah hadis dalam arti kabar seperti dalam firman Allah secara kamus menurut ulama ushul fiqh. Fikih adalah semua yang bersumber dari Nabi SAW selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan, atau persetujuan. Adapun hubungan Al-Sunnah dengan Al-Quran dilihat dari sisi materi hukum yang terkandung di dalamnya sebagai berikut. Yang pertama, mu'akikin, yaitu menguatkan hukum suatu peristiwa yang telah ditetapkan Al-Quran, dikuatkan dan dipertegas oleh Al-Sunnah, misalnya tentang Salat, zakat terdapat dalam Al-Quran dan dikuatkan oleh As-Sunnah. Bayan, yaitu Al-Sunnah, menjelaskan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang belum jelas. Dalam hal ini ada 4 hal. Yang pertama, memberikan perincian terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal. Yang kedua, membatasi kemutlakan atau taqyid al-mutlaq. Yang ketiga, mutakasyikan keumuman. Dan yang terakhir, menciptakan hukum baru. Yang ketiga, ijma. Pengertian ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Ijma adalah keputusan bersama yang dilakukan oleh para ulama dengan cara ijtihad untuk kemudian dirundingkan dan disepakati, dan hasil dari ijma adalah fatwa. Yang terakhir, qiyas. Qiyas adalah penetapan hukum pada suatu perbuatan yang saat itu belum ada ketentuannya dan kemudian didasarkan dengan yang sudah ada ketentuannya. Secara umum, qiyas ini terbagi menjadi 3. Ada qiyas ilat yang terbagi lagi menjadi jenis lainnya berupa qiyas jali dan qiyas kafi. Lalu yang kedua adalah qiyas dalalah dan yang ketiga adalah qiyas sabah. Urutan pengambilan hukum Islam. Prioritas dalam pengambilan sumber hukum Islam antara Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas ialah apabila terdapat suatu kejadian memerlukan ketetapan hukum, pertama-tama hendaklah dicari terlebih dahulu di dalam Al-Quran. Apabila rujukan untuk
ketetapan hukum itu tidak ditemukan dalam Al-Quran, barulah beralih meneliti As-Sunnah. Bila rujukan ditemukan dalam As-Sunnah, maka hukum ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam As-Sunnah. Namun, apabila rujukan tidak ditemukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, baru diperbolehkan merujuk kepada putusan dari para mujtahid yang menjadi ijma atau kesepakatan bersama dari masa ke masa tentang masalah yang sedang dicari hukumnya itu. Kalau ada penetapan hukum merujuk kepada ijma tersebut. Sekiranya tidak ditemukan rujukan ijma dalam masalah tersebut, maka ditempuh qiyas, yaitu usaha sungguh-sungguh dengan jalan membuat analogi kepada peristiwa sejenis yang telah ada ketentuan atau hukum nasnya. Mukjizat Al-Quran. Dari segi isi kandungan sebuah mukjizat, Al-Quran dapat dilihat dari 3 aspek sebagai berikut. Yang pertama, kemukjizatan Al-Quran dari aspek isyarat ilmiah. Al-Quran banyak berisi tentang informasi ilmu pengetahuan walaupun hanya bentuk isyarat ilmiah, seperti informasi mengenai ilmu pengetahuan alam, antara lain bahwa bumi dan langit sebenarnya merupakan suatu yang padu dan setelah berpisah menjadi segala sesuatu yang hidup. Yang kedua, kemujizatan Al-Quran dari aspek sumber hukum. Al-Quran telah memberikan sebuah adil yang kuat dalam pertumbuhan hukum. Bahkan Al-Quran tetap menjadi produk hukum yang ideal hingga sekarang ini. Yang ketiga, kemujizatan Al-Quran dari aspek dalam menerangkan kabar gaib. Al-Quran banyak mengandung berita tentang hal-hal yang mengandung gaib seperti syurga, neraka, hari kiamat, dan hari perhitungan. Selain itu, Al-Quran juga banyak mengungkapkan kisah-kisah para nabi dan juga umat pada masa lampau, seperti kisah seorang Fir'aun, kisah kaum Ad dan Sumud, kisah nabi. Al-Quran juga banyak menyinggung sebuah masalah yang belum terjadi sebelumnya. Fungsi dan peranan Al-Quran. Yang pertama, Al-Huda atau petunjuk. Di dalam Al-Quran ada 3 posisi Al-Quran yang fungsinya sebagai petunjuk. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran tidak hanya petunjuk bagi orang yang beriman, tapi juga jadi Al-Quran tidak hanya menjadi petunjuk bagi umat Islam saja, tapi manusia secara umum. Kandungan Al-Quran memang ada yang bersifat universal, seperti yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, dan itu bisa menjadi petunjuk bagi semua orang, tidak hanya bagi yang beriman dan bertakwa saja. Al-Furqan atau pemisah. Nama lain Al-Quran adalah Al-Furqan atau pemisah. Ini berkaitan dengan fungsi Al-Quran sebagai keajaiban yang dapat menjadi pemisah antara hak dan yang batil, atau antara yang benar dan yang salah. Di dalam Al-Quran dijelaskan berbagai macam hal yang termasuk kategori salah dan benar atau hak dan yang batil. Jadi jika sudah belajar Al-Quran dengan benar, maka seseorang seharusnya dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Misalnya saja saat mencari keuntungan dengan berdagang, dijelaskan bahwa tidak benar jika melakukan penipuan dengan mengurangi berat sebuah barang dagangan. Al-Shifa atau obat. Di dalam Al-Quran, keajaiban Al-Quran di dunia nyata disebutkan bahwa Al-Quran merupakan obat bagi penyakit yang ada di dalam dada manusia. Penyakit dalam tubuh manusia memang tidak hanya berupa penyakit fisik saja, tetapi bisa juga penyakit mental atau psikologis. Contohnya saja cara mengatasi depresi menurut Islam. Perasaan manusia tidak selalu tenang, kadang merasa marah, iri, dengki, cemas, dan lain-lain. 3 manfaat membaca Al-Quran mengamalkannya dapat terhindar dari berbagai penyakit tersebut. Al-Mu'izah atau nasihat. Al-Quran juga berfungsi sebagai pembawa nasihat bagi orang-orang yang bertakwa dan juga sebagai sumber pokok ajaran Islam. Di dalam Al-Quran terdapat banyak pengajaran, nasihat, peringatan tentang kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa, yang berjalan di jalan Allah. Nasihat yang terdapat di dalam Al-Quran biasanya berkaitan dengan sebuah peristiwa atau kejadian yang bisa dijadikan pelajaran bagi orang-orang di masa sekarang atau masa setelahnya. Fungsi As-Sunnah. Bayan at-Takhir disebut yang pertama bayan at-Takhir. Bayan at-Takhir disebut juga dengan bayan at-Takhid atau bayan at-Isbat. Dalam hal ini hadis berfungsi untuk menetapkan dan memperkuat apa yang diterangkan di dalam Al-Quran. Yang kedua, bayan at-Tasyri adalah mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak didapati dalam Al-Quran. Fungsi ini disebut juga dengan bayan zaid ala al-kitab al-karim. Selanjutnya, fungsi hadis sebagai bayan at-tasyir, yaitu memberikan rincian atau tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal atau samar atau tidak dapat diketahui, memberikan persyaratan ayat-ayat yang masih mutlak, dan memberikan penentuan khusus ayat-ayat yang masih umum. Dan yang terakhir, fungsi an-nash.
Secara bahasa, anash memiliki arti yang beragam, di antaranya ibtal atau membatalkan, al-ijarah atau menghilangkan, at-tawil memindahkan, dan at-takhir mengubah. Adapun yang disebut dengan bayan anash, anash adalah adanya dalil syara yang dapat menghapus ketentuan yang telah ada karena datangnya dalil berikutnya. Fungsi ijma memiliki otoritas menentukan keputusan hakim benar atau salah. Pada dasarnya, ijma menurut ulama memiliki kekuatan dalam menetapkan hukum dan memiliki pendapat tersendiri. Qiyas tidak dapat mencapai status hukum kecuali didukung oleh ijma. Fungsi ijma bersifat mandiri. Ijma memiliki andil besar bagi syariah dalam menghapuskan pertimbangan nilai pribadi. Fungsi al-qiyas. Fungsi al-qiyas itu sangat penting dalam mengungkapkan hukum dari dalilnya, Al-Quran atau As-Sunnah, guna menjawab tantangan peristiwa yang dihadapi kaum muslimin yang tidak secara tegas disebutkan dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Di sini terlihat pula wawasan Imam Syafi'i yang berjangkauan jauh ke depan, bahwa kaum muslimin di dalam hidupnya senantiasa akan menghadapi berbagai peristiwa baru yang secara tegas yang hukumnya dalam Al-Quran atau yang hukumnya belum disebutkan dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Oleh karenanya, setiap peristiwa tersebut tidak terlepas dari ketentuan hukum tetapi tidak dijelaskan Al-Quran atau As-Sunnah. Maka harus dicari dalam Al-Quran atau As-Sunnah dengan menggunakan Al-Qiyas. Jadi Al-Qiyas dalam pandangan Imam Syafi'i berperan besar dalam penggalian hukum bagi peristiwa baru yang dihadapi kaum muslimin. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.